Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur pagi ini dipertemukan. Kemungkinan hanya satu pertanyaan saja, Kang, karena waktunya sudah 9:30. Pak Am, saya punya kendala. Bagaimana menurut hukum Islam mengaktifkan otak tengah? Soalnya kalau otak tengah sudah diaktifkan, maka otak anak akan pintar. Apakah ini tidak bertentangan dengan takdir Allah? Kemudian bagaimana hukumnya membuka aura? Apa benar aura kita bisa dilihat? Mohon penjelasannya. Iya. Oke, yang pertama, teori tentang otak itu, otak kiri, otak kanan. Sekarang ada lagi katanya otak tengah. Nah, otak kiri katanya untuk apa? Untuk logika. Otak kanan, hal-hal yang bersifat humaniora, ya. Seni. Katanya yang bagus tuh kalau otaknya seimbang. Daya imajinasi itu otak kanan, tetapi logika itu otak kiri. Sedikit sekali orang yang punya dua kekuatan itu. Ada orang yang logikanya hebat, tapi dia nggak bisa nulis. Logikanya mah jago, tapi nulis nggak bisa. Nulis tuh banyak kemudian lalu, dan jadi dia tidak bisa bersifat naratif, ya. Ada orang yang cerdas otaknya itu, otak kirinya, logikanya, tapi dia nggak bisa menjelaskan, nggak bisa membuat ilustrasi. Karena orang yang jago membuat ilustrasi, bisa menggambarkan dengan visual, gambar, atau dengan deskripsi, kata-kata, itu otak kanannya yang kuat. Jadi beruntung kalau dua-duanya seimbang. Nah, tapi itu kan teori manusia sebenarnya. Hakikatnya manusia sendiri nggak tahu itu bekerjanya seperti apa. Saya punya teman, kuliahnya di teknik elektro ITB, pinternya luar biasa. Pinter banget, ya. S2, S3 gitu. Tapi mau ngejelasin, yang ngerti cuma dia. Yang ngerti itu cuma dia, orang lain mah nggak ngerti gitu kan. Nah gitu. Nah orang bilang, kamu mau otak kirinya hebat, tapi otak kanannya parah pisan. Gitu. Jadi itu mah kan hanya pendeskripsian, penggambaran manusia untuk sesuatu yang complicated, yang rumit gitu. Tapi sebenarnya kan otak tak sesederhana yang tadi diceritakan gitu. Wah, tidak gor kanan, rusak otak kanan ya Allah, Gusti Nu Agung, pasti kemampuan menggambar aku rusak nih. Wah, otak kiri tidak gor deui. Ya Allah, pasti matematikaku kacau. Nah, nggak gitu juga. Yang dimaksud otak kiri otak kanan bukan dia berada di kiri di kanan gitu. Bukan, itu mah fungsional gitu. Bukan nih, wah, tuh si otak kanan rusak. Ya kan gitu. Gitu. Ada lagi ungkapan yang mengatakan, otak itu bukan kiri kanan, tapi depan, tengah, belakang. Eta mah kumaha si ilmuwan ngomong. Bagaimana otak depan? Nah, otak depan itu katanya untuk hal-hal yang bersifat futuristik. Jadi orang yang otak depannya kuat, dia bisa membuat pemikiran-pemikiran yang jauh ke depan. 10 tahun, 20 tahun orang belum bisa memikirkan, dia mah udah kepikir gitu loh. Nah, otak tengah itu katanya untuk memproses. Kalau otak tengahnya bagus, itu loadingnya bagus, analisisnya bagus. Jadi ada orang yang kalau menganalisa tuh tajam, sistemik, dan canggih lah gitu. Orang bisa berdecak dengan analisis dia, dan kadang-kadang itu berbeda dengan analisis orang lain gitu. Itu otak tengahnya. Nah, ini mah ada teori baru. Ada lagi yang mengatakan kalau otak belakang itu otak untuk menyimpan memori. Nah, kalau otak belakangnya bagus, memorinya banyak, gampang hafalannya. Yang parah itu katanya kalau otak belakangnya itu sempit. Jadi yang ada itu katimpa. Ya, jadi apalnya si cadangan otak belakangnya itu katanya memorinya tuh misalnya cukup untuk hafalan 5 surat. Mun aya surat kagenep, siji teh pasti hilang.
Nah, misalnya gini, kul a'udzu birabbil nas, kul bil falaq, wal asri, kul huwallahu inna atoina. Nah, pas eta teh, memori na teh pinuh eta. Ngapalkeun waduha. Hilang 2. Katutup ku waduha gitu. Nah, ya, atuh Bu, namanya juga pakar. Seorang pakar itu kalau sudah pada bidangnya, kadang dia bisa membuat pemikiran-pemikiran benar dan salah itu tergantung pengujian sebenarnya. Makanya dalam dunia riset ada yang disebut dengan hipotesis. Nah, kalau hipotesis, yang kemarin saya kemukakan buku The Miracle of the DNA yang ditulis oleh Dr. Kazuo Murakami, itu kan tadinya hipotesis. Yang diuji lagi. Nah, ada otak kiri, otak kanan, itu tadinya hipotesis. Nah, lalu dianggap itu benar. Nah, muncul otak tengah, nanti tadi ditanyakan. Katanya kalau otak tengahnya terbuka, tak jadi cerdas. Nah, kan gitu. Nah, itu juga masih butuh pembuktian gitu. Yang pasti, Allah menciptakan manusia dengan multi kecerdasan. Maaf, ada orang yang kecerdasan bahasanya sangat bagus sekali. Jadi dia mah belajar bahasa teh cepat. Terus ngomongnya juga menarik. Itu kecerdasan bahasa. Tapi kecerdasan logikanya lemah. Ya. Mau dikasih matematika teh langsung tunduh. Gitu. 2 kali 2 genep sana gitu. Jadi kurang berat kan gitu. Tapi ada juga yang aspek kecerdasannya itu yang tadi kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa. Ada kecerdasan logika, ada kecerdasan motorik. Kalau kecerdasan motorik itu seperti para penari, Bu. Ya, gerak itu, ya. Ada orang yang punya kecerdasan motorik. 1 kali aja lihat gerakan silat dia bisa. Ya. Tapi aya oge nu dilatih hukum hage salah wae. Ada ibu yang kalau ikut senam, lihat 2-3 kali gerakan instruktur, ya bisa ikutin. Ada yang sudah 1 tahun kikian, gitu. Gitu. Jadi dia nggak bisa mengikuti gerakan instruktur. Ayo Bu, powernya Bu keluarin. Gini dalam hati ibu teh, power. Jadi tiba-tiba teh, lu loncatan weh. Loncat-loncat gituan. Keringetan tapi loncat-loncat. Gitu. Karena nggak bisa ngikutin gerakan instruktur. Itu lemah dari sisi kecerdasan motoriknya. Paham maksud saya? Nah, jadi gini sekarang mah. Mari kita syukuri kecerdasan yang Allah berikan pada kita sesuai kapasitasnya masing-masing. Ya. Ada orang yang kecerdasan akademiknya luar biasa, tapi tidak bisa masak. Iya, masak nanaon wae semua orang yang makan utah. Ya kan? Jadi kalau dia masak pasti orang teh muntah. Padahal, kalau bicara kecerdasan logikanya, kecerdasan linguistiknya itu nggak usah diragukan. Jadi rekan-rekan sekalian, saya sebenarnya urusan katanya otak tengah bisa dibuka, itu mah pembuktiannya masih harus masih diteliti lah, teu dibuka ge nutup terus. Jadi hanya yang saya yakin, orang tuh harus minat dulu. Harus minat. Iya, minat aja. Saya kan pernah cerita dulu saya teh pelajaran matematika teh pangbututna teh. Di sekolah teh genep 4. Genep 3 kali ya, 4 8 kali. Jadi di rapotnya matematika saya suka merah. Gitu. Terpercaya mah tinggal lihat rapotnya. Sampai saya bertemu seorang guru. Ya. Jadi tadinya saya mengatakan aduh matematika mah geus lah pokoknya pelajaran pang butut-bututna sadunia. Sampai kelas 5 itu, di kelas 4 naik kelas 5, ada guru masih kuliah di UPI, guru nanti gelis dehnya. Udah gitu, yang saya suka mah, biasanya guru matematika itu suka nakut-nakutin dan membuat minat kita itu nggak ada. Anak-anak, hati-hati, pelajaran yang paling sulit adalah matematik. Ya, kakak-kakak angkatan kalian rata-rata nilainya jelek. Ya. Ibu adalah guru matematik. Dan tidak pernah ada yang bagus.
Langsung belum apa-apa minat saya ngedrop. Sulit. Si ibu eta mah atuh. Anak-anak, kenalkan nama saya, dia tulis ku kapur teh abung. Gitu ya. Terus saya masih kuliah. Saya sedang ngambil program sarjana muda. Kalau dulu mah kan sarjana muda, sarjana. Sebentar lagi saya sarjana tua. Sarjana lengkap ya. Dulu mah BA, terus udah gitu doktorandus kan gitu dulu ya. Ya DRS lah gitu. Kan suami mah BA. Nah, tahu nggak dia bilang gini, anak-anak, pelajaran yang termudah itu matematik, dan matematik itu ada dalam kehidupan kita. Kalian pernah lihat pesawat? Ya pernah gitu ya. Terus pesawat itu kira-kira besar apa kecil? Besar. Terbuat dari apa? Datang artinya dari besi. Besi. Coba, kenapa itu pesawat yang terbuat dari besi bisa terbang? Karena pakai matematika. Dihitung. Kalian pernah lihat kapal laut? Ya, kenapa tidak tenggelam? Itu dihitung pakai matematika. Nah, terus langsung lihat ke saya, namanya siapa? Gitu. Ini kabayang teh, namanya siapa? Aam Amiruddin. Nama yang bagus. Wah, atuh resep atuh. Karena can pernah ngomong nama Aam Amiruddin teh bagus. Nama yang bagus. Nama yang bagus. Aam rumahnya di mana? Saya sebut, saya rumahnya di sini. Ke sini berapa lama? Saya balik nanya, pakai bemo apa jalan, Bu? Gitu. Ya kan pakai bemo. Oh, kalau bemo 10 menit, Bu, tapi nunggunya 15 menit. Gitu. Kalau jalan kaki ya 25 menit, Bu, gitu. 25 menit kalau jalan kaki. Nah, dengar anak-anak ya, Aam kalau naik bemo 10 menit. Nah, itu matematik, ya. Gitu. Jadi matematika itu mudah sebenarnya, ada dalam kehidupan kita. Tahu nggak? Dari situ saya katakan, oh gampangnya. Akhirnya saya berminat. Dari situlah matematika saya nggak pernah jelek. Sampai ibu saya mengatakan, niron itu niron. Kan berenang tadinya butuh terus, ini jadi salapan 10, ngeberebet 10. Wah gitu. Jelas. Dari kelas 5 mah dia rapot tes 10 matematika teh. Dari situ saya termasuk penyuka ilmu yang orang sebut ilmu pasti. Jadi sebenarnya menurut saya bukan urusan otak kiri otak kanan dibuka ditutup dikunci. Nu penting mah naon? Minat. Saya punya teman S1 dia itu di Amerika Teknik Informatika. Orang Singapura datang ke Bandung. Dia berminat belajar agama. Jadi umurnya teh dia udah S1, S2 itu informatika. Jadi umurnya teh sudah 24 tahun karena S2-nya di Amerika. Jadi dia belajar agama dari nol, belajar bahasa Arab dari nol. Tapi karena dia punya minat, apa yang terjadi? Dalam waktu 2 tahun dia sudah bisa baca majalah, koran yang berbahasa Arab. Itu emang orangnya pinter deh. Minat ari bodoh mah hese juga. Nah, tapi kata kuncinya apa? Minat. Nah, kalau saya mengatakan di kelas atau di mana saya bilang Anda harus menyukai. Kalau Anda suka, maka energi Anda akan berlimpah di situ. Karena suka, ya. Coba ibu disuruh olahraga sama suami, mah senam atuh mah olahraga. Ibu sendiri nggak suka olahraga, tapi suami eta cerewet. Ya, suruh olahraga. Udah gitu ngomongnya nyelekit. Olahraga atuh mah tuh tatangga meni alus badan teh. Rima mah meni jauh pisan yang tatangga. Panas ibu teh kan. Sok ibu olahraga capek. Tapi kalau ibu berminat olahraga, bapak berminat, apa yang terjadi? Badan butut gak olahraga terus gitu. Iya serius. Jadi segala sesuatu itu minat. Cek bahasa agama mah nawaitu na kudu kuat. Kenapa ibu bapak bisa datang ke sini jam 7:30? Karena minat. Jadi teman-teman sekalian, kalau dengan minat Anda bakal punya energi, betul nggak? Nggak ada selera gitu, ada minat gitu. Ya yang saya ceritakan, saya lagi
menerjemahkan Al-Quran. Karena minat, karena saya pengen, ya, itu jam 3 itu udah bangun, udah hilang ngantuk tuh, langsung buka laptop. Saya ingin katakan apa? Karena saya ada minat, ingin segera menyelesaikan. Jadi apapun kalau dengan minat, dengan nawaitu, dengan keinginan yang kokoh, kita bakal punya energi. Nah, jadi karena saya tidak mengerti pembagian otak kiri, kanan, tengah, jadi saya merujuk kepada prinsip dalam hidup, apapun kalau Anda punya keinginan, punya minat, punya kemauan, Allah bukakan pintunya. Masa Allah salah dalam mengarahkan? Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih sesuatu, ada keinginan, ada minat, ada kecenderungan, ya, lanahdiyannahum subulana. Kami buka jalan-jalan menuju itu. Kami buka gitu, ya. Menurut suatu riwayat ada buku namanya Bulughul Maram. Bulughul Maram itu buku kumpulan hadis. Itu kumpulan hadis yang sangat dirujuk oleh ahli hukum. Ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Ibnu Hajar artinya anak batu. Itu bukan berarti dia lahir di batu. Tetapi itu panggilan karena Ibnu Hajar ini katanya baru belajar agama serius usia 40 tahun. Berarti seusia saya baru belajar. Usia saya udah kepala 4. Jadi katanya dia pernah belajar, putus asa. Aku mah gak bisa belajar. Akhirnya dia meninggalkan tempat belajarnya. Di perjalanan dia duduk, dia lihat batu. Lihat batu yang berbentuk karena tetesan-tetesan air. Tak. Dia lihat batu yang segitu kerasnya bisa berbentuk, bisa cekung karena tetesan-tetesan. Saya mau belajar ya seperti itu. Dia balik lagi belajar dan akhirnya dia menulis buku Bulughul Maram sampai kepada tujuan. Dan itu buku yang jadi rujukan hukum yang sangat hebat gitu. Orang yang belajar hukum Islam tahulah buku itu. Kumpulan hadis namanya Bulughul Maram. Bulugh artinya sampai, maram artinya tujuan, sampai kepada cita-cita. Itu ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebut Ibnu Hajar karena dia terinspirasi oleh batu yang kokoh, tertetesi oleh air, kemudian dia minatnya tumbuh dan akhirnya dia bisa sampai kepada cita-citanya, menulis buku yang monumental. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, tugas kita bukan memikirkan otak kiri, otak kanan, otak tengah, tetapi mari kita tumbuhkan minat kita, nawaitu kita, keinginan kita, kecenderungan kita. Kalau kita sudah ada minat, ada kecenderungan, insya Allah energi kita akan keluar, akan terbuka energi-energi positifnya, gitu, ya. Oke, Kang, kita break dulu.